Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam budi luhur. Kita melanjutkan materi untuk pertemuan kedua. Sekedar pengingat, saya sudah menyampaikan tentang kegiatan perkuliahan kita akan terbagi pada classroom berisi instruksi, absensi kehadiran, materi, kuis, juga soal dan thread pengumpulan jawaban. Untuk YouTube, terdiri dari video pembelajaran dan kalian wajib komen tiap video untuk pengumpulan nilai amal ibadah yang dikumpulkan di jam perkuliahan, bukan setelah perkuliahan. Oke, kemudian pada video-video ini kalian diminta mengamati terlebih dahulu, meniru apa yang kalian amati tadi, kemudian memodifikasi. Oke, selanjutnya grup WhatsApp grup itu untuk kita koordinasi. Jadi kalau ada diskusi kita boleh di YouTube, tapi untuk koordinasinya di WhatsApp grup. Oke, sekian. Untuk materi pertemuan kedua ini, persiapan software yang diperlukan adalah Apache dan SQL dalam keadaan running. Kemudian browser. Kalau di sini saya lebih sukanya menggunakan Chrome. Nah, langkah pertama berarti silakan buka yang namanya SAM Control Panel, kemudian Start untuk Apache dan Start untuk MySQL. Tunggu sampai hijau. Apache ini digunakan sebagai web servernya, sedangkan MySQL server digunakan sebagai database server. Nah, setelah selesai running, kita mesti ngapain? Lihatlah di mana SAM-nya terinstall. Pada saya di C SAM. Berarti saya akan membuka drive C, ada folder SAM. Di dalam folder SAM ini nanti ada folder htdoc. Nah, di folder htdoc inilah direktori kerja kita. Di pertemuan pertama, tepatnya di video bagian pertama ini, saya sudah sampaikan cara mendapatkan WordPress. Kemudian pada thread pengantar mata kuliah rekayasa web juga saya sudah mengupload si WordPress. Dan di video ini juga sudah ditunjukkan bagaimana untuk mengekstrak WordPress. Nah, file WordPress selanjutnya akan diekstrak mendapatkan folder WordPress. Folder WordPress inilah yang kita gunakan. Jadi, file WordPress-nya kita ekstrak, memperoleh folder WordPress. Folder WordPress ini kita rename. Untuk kasus ini saya akan rename menjadi nama alumni. Kemudian alumni ini saya akan copy atau cut, taruhlah di dalam htdoc. Nah, kalian harap tunggu sampai proses copy atau proses cut-nya selesai. Setelah proses copy atau cut selesai, saya di sini merename nama folder WordPress tadi menjadi alumni. Kenapa? Karena nanti website alumni akan menjadi studi kasus di pembahasan ini. Jadi ada entry data alumni, nanti di backend-nya dengan role pelanggan. Kemudian hasil entry-nya bisa dilihat di front end. Kemudian si admin bisa melakukan operasi CRUD pada backend-nya. Nah, kita lanjut. Selesai menaruh folder alumni, yaitu folder WordPress yang di rename tadi, htdoc alumni. Berarti kita punya alamat sekarang seperti ini. Nah, htdoc alumni ini akan sama dengan kita mengetik localhost _alumni. Jadi, kalau kita buka di halaman ini, setelah mengakses localhost alumni, maka akan diredirect ke halaman install untuk WordPress. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Di sini kita diminta untuk nyiapin nama basis data, penggunanya, passwordnya, dan hostnya. Klik ayo. Sambil menunggu, karena butuh nama database, kita buka localhost php
my admin. Nah, kita sambil tunggu. Di sini nama basis datanya apa? Nah, karena sesuai dengan aplikasinya, misalnya saya namain alumni, maka saya namain di sini DB alumni. Untuk pengguna, kebetulan kalau kita localhost itu pengguna defaultnya adalah root, itu nggak perlu diganti. Untuk sardinya kosong, ini keadaan defaultnya. Hostnya tetap aja localhost karena MySQL-nya running di localhost. Sedangkan prefix-nya ini boleh kita ubah, boleh juga enggak. Kalau kita ubah di sini WP underscore, maka setiap nama tabel itu, tabel WordPress akan dimulai dengan WP underscore. Tapi kalau kita mau namain dengan alumni, misalnya AL underscore, nanti hasil tabelnya AL underscore dimulai. Nah, berarti yang perlu saya lakukan apa? Pada PHP admin, buatlah database baru. Oke, pada kolom create database, ketik db underscore alumni, kemudian di create. Nah, kita hanya perlu membuat nama database ini aja. Sedangkan WordPress ini, yang tahapan instalasi ini akan melanjutkan sisanya. Kita tinggal kirim atau submit. Tunggu proses instalasinya selesai. Kemudian jalankan pemasangan. Judul situs, karena tadi saya bahas tentang alumni, berarti saya ketiknya alumni. Misalnya tracer alumni aja. Nama pengguna, agar gampang pembahasan, saya ketiknya admin alumni. Nah, nama pengguna saya akan catat di sini agar tidak lupa, berarti user, password misalnya alumni Atmaluhur. Nah, saya akan ngambil dari sini agar nggak lupa, biar pembahasan kita juga sama. Nah, alumni Atmaluhur, emailnya di sini akan menjadi email untuk login kita juga. Usahakan emailnya email yang aktif, misalnya alumni@atmaluhur.co.id. Nah, ketampakan di mesin mencari, karena kita websitenya harusnya bisa dicari, jangan dihalangi mesin mencari untuk mengindeksnya. Gak apa-apa, indeksnya tetap kita aktifkan. Jadi, jangan dihalangi. Cukup mengetik judul situs, nama pengguna untuk login, password untuk login, email, kemudian install. Tunggu proses ini sampai dengan selesai. Nah, jika sudah selesai, ini never aja. Kita coba tes login. Log masuk. Nama penggunanya apa? Nama penggunanya adalah admin alumni dengan password alumni Atmaluhur. Nah, jika nggak mau repot, kita ingat saya, jadi tidak sering minta password, kemudian login. Setelah berhasil login, maka Anda akan memperoleh tampilan dashboard dari si WordPress. Nah, sampai langkah ini untuk instalasi WordPress-nya sudah selesai. Kita dashboard ini dibilangnya adalah untuk backend-nya. Backend ini ibaratnya dapurnya warung Padang. Sedangkan kalau kita kunjungi situs ini, klik kanan, open link in new tab. Hasil yang di depan ini disebutnya adalah front end-nya atau etalasenya. Jadi apa yang kita lakukan di dapur, nanti kita pajaknya di etalase. Oke. Persiapan software sudah. Untuk instalasi WordPress, tentang database-nya tadi sudah, aplikasinya juga sudah. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana membackup WordPress itu, yaitu export database dan membackup aplikasi WordPress. Terima kasih.